Ya, jadi pertama-tama terima kasih sudah bisa menghadiri podcast virtual saya. Jadi tentunya pertanyaannya jawaban dari Jubir pasti mirip dan pasti sama dengan apa yang akan dikatakan Presiden nanti. Jadi saya ada Insya Allah. beberapa pertanyaan dari berbagai sektor-sektor di Indonesia yang nantinya akan saya tanyakan. Tentunya yang paling utama, yang paling fundamental sekarang adalah tentang pandemi COVID-19 di Indonesia yang kasusnya makin ganas jika kita lihat. Benar. Benar. Makanya ini terus-menerus rapat dan juga terkait dengan penanganan COVID-19 karena sore ini laporan dari hari kemarin itu ada 20.000 orang yang positif nih. Laporan yang terbaru. Untuk hari ini ya? Kita mudah-mudahan ini bisa Sepertinya agak terpotong ya. Baru tadi 20.000. Kamu sekarang sekolahnya di mana? Di Singapura? Enggak, saya sekolahnya di Medan, tapi sekolahnya namanya Singapore School. Oh, oke. Aku pikir tadi kamu sekolahnya di Singapura. Oke. Karena namanya ada Ini Singapura ya. aku pikir ini dari Singapura ya acaranya kan gitu. Sampai staf aku juga bilang, nanti Bapak tanya aja. Aku agak, oke, nggak ada masalah. Terus apa yang ini nih? Ya, nah pertama-tama saya ingin bertanya bagaimana pemerintah menyikapi kenaikan kasus yang sangat ganas ini, terutama pada minggu ini kita lihat setiap hari semakin record breaking kasusnya. Ya. Oke, terima kasih ya Dimas Kurniawan, dan saya bahagia betul bisa berdiskusi dengan Dimas karena orang yang saya lihat banyak sekali prestasinya dan semuanya internasional. Saya pikir, waduh, ini betul-betul seseorang yang menjadi Dimas. Berarti usianya berapa sekarang? Saya sekarang usianya 16 tahun. Berarti Dimas masuk generasi Z ya? Ya, Gen Z. Generasi Z yang betul-betul berprestasi luar biasa. Terima kasih Dimas. Anak aku juga masih masuk kategori generasi Z, Dimas. Karena usianya baru 23, 24. Satu dokter, satu lagi sarjana hukum. Yang sarjana hukum dia mengambil di S2-nya di Tsinghua di Beijing. S2-nya. Ya. Oke, Dimas, kita baik di School of Law. Oke, baik. Kita mulai ya Dimas ya. Nah, memang pendekatan yang paling utama di dalam komunikasi hari ini Dimas, kami menyebutnya pendekatan komunikasi empati atau pendekatan komunikasi kasih sayang. Kami berharap pendekatan komunikasi kasih sayang ini bisa, atau empati ini bisa meyakinkan setiap orang dari 270 juta di Indonesia bahwa Presiden Joko Widodo itu, kalau menurut Mukadimah Undang-Undang 45, adalah melindungi segenap bangsa Indonesia. Dengan pendekatan komunikasi empati ini, kami mengatakan Presiden Joko Widodo itu menyayangi seluruh rakyat Indonesia. Dan Presiden juga kemarin hari Rabu berharap agar seluruh masyarakat Indonesia itu menyayangi dirinya, menyayangi orang tuanya, keluarganya, adik kakaknya, tetangganya, bahkan saudara mereka sebangsa, bahkan lebih jauh lagi saudara dalam kemanusiaan sedunia. Jadi kalau mereka memakai masker
gitu ya, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan atau mengurangi mobilitas, kemudian bersedia divaksinasi. Itu bukan untuk menakut-nakuti, itu untuk menunjukkan bahwa mereka menyayangi diri mereka, menyayangi keluarga mereka, menyayangi saudaranya sebangsa, dan menyayangi manusia sedunia yang 7,7 miliar ini. Bayangkan Dimas, yang meninggal saja di dunia itu hampir 4 juta orang sekarang oleh karena COVID-19. Di Indonesia yang meninggal itu sekarang sampai hari kemarin itu 55.500. Jadi COVID-19 ini ancamannya betul-betul nyata. Kalaupun Dimas ya, ada orang yang menyaksikan, tidak bersedia vaksinasi, tidak mengikuti prokes, kemudian juga tidak mau mengakui adanya COVID, silakan. Tetapi mohon berikan empati, mohon berikan sedikit saja kasih sayang ya kepada orang-orang di sekitarnya yang 55.000 itu sudah ada yang meninggal dunia. Mungkin mereka kehilangan ayah, ibu, adik, kakak, nenek, kakek gitulah ya. Saudara, bahkan ada dalam satu keluarga Dimas yang ayah ibunya kena, adik kakaknya kena, seperti itu ya. Ini betul-betul menyedihkan. Jadi kami menghimbau sedikitlah empati kepada mereka yang berduka itu. Kalaupun masih juga belum bersedia mengakui adanya COVID begitulah ya. Nah, jadi Presiden pertama ingin melakukan pendekatan dengan komunikasi empati atau kasih sayang. Jadi kalau Dimas memakai masker karena sayang kepada diri Dimas sendiri, karena sayang kepada adik kakaknya Dimas, karena sayang kepada orang tua dan kepada semuanya. Nah, kemarin Dimas, Presiden Joko Widodo itu menyampaikan ada beberapa keinginan tadi komunikasi dengan kasih sayang. Beliau menyampaikan bahwa pemerintah masih memakai yang namanya PPKM skala mikro. Nah, sementara ada tuntutan kan ya Dimas ya yang mau lockdown, ada yang PSBB total. Nah, tetapi Presiden bilang pengalaman kita selama setahun terakhir ini yang terbaik itu adalah PPKM skala mikro. Kenapa, Dimas? Kenapa? Karena itu berangkat misalnya dari RW, RT, ya kan? Itu skala kecil kan? Di sana nanti ada Babinsa, ada kemudian polisi masyarakat. Kalau skalanya kecil, mengawasinya mudah ya, Dimas kan? Nah, mengawasinya mudah, bahkan kadang-kadang ketua RT atau ketua RW itu hafal dengan orang-orang yang ada di lingkungannya, ya kan? Hafal ini rumahnya siapa? Rumah si A ada di pojok sebelah kanan, ada yang dekat pohon mangga, ada yang sebelah pos satpam gitu ya. Itu biasanya hafal RT dan RW. Nah, kemudian yang sana kemarin pulang kampung dan ketika kembali positif. Nah, misalnya begitu ya. Jadi lebih mudah diawasi kalau PPKM mikro. Nah, kalau itu dilakukan menurut Presiden secara konsisten, maka Dimas itu akan lebih mudah mengontrol bukan saja orang, tetapi juga penyakit COVID-19. Kenapa? Karena COVID ini kan berangkat dari orang ke orang, bukan dari barang ke orang kan, atau dari makanan ke orang, enggak. Dia berangkat dari orang ke orang. Jadi kalau ada orang bertemu, kemudian ada orang bergerak, dia ikut numpang. Kalau istilah orang Medan apa tuh ya kalau kita numpang gratisan begitu ya? Nebeng. Nebeng gitu. Jadi dia nebeng aja di orang gratisan. Nah, setelah itu dia sampai. Nah, jadi itulah yang diinginkan. Jadi Presiden melakukan tetap PPKM skala mikro dan Presiden juga kemarin sedikit agak kencang ini Dimas mengatakan beliau begini, saya menurut beliau mau menuntut komitmen nih dari gubernur, bupati, wali kota agar betul-betul menjadi dirijen
dalam pengawasan ini. Karena Dimas kalau di antara RT, RW, lalu kemudian itu diawasi dalam satu kabupaten atau kota madya atau kota gitu ya, itu kan berarti sebenarnya PPKM dalam skala kabupaten, dalam skala kota ya, dan bisa juga PPKM berarti dalam skala provinsi, tetapi kontrolnya di kecil-kecil itu di posko-posko COVID yang ada di RT RW. Jadi itu Dimas. Jadi pendekatannya adalah pendekatan kasih sayang. Nah, Presiden Joko Widodo ingin kita segera nih bulan Juli ini 1 juta orang Dimas akan divaksin setiap hari bulan Juli. 1 juta orang. Nah, harapan Presiden itu akhir tahun Desember itu 75% herd immunity itu bisa tercapai. Jumlahnya 180,5 juta. Nah, apabila 70% itu tercapai, kita bisa nih nonton Piala Eropa sebenarnya sama-sama ya nggak? Suka nonton bola kan? Nah, Piala Eropa masih bisa ditonton rame-rame walaupun tetap dengan protokol kesehatan. Aku itu ya senang tuh ngelihat bola Piala Eropa. Aduh, kok orang sudah mulai nonton bola, kok di sini malah kita tinggal di rumah gitu, Dimas. Jadi kondisinya begitu. Jadi kita berharap suatu hari nanti sudah bisa lagi seperti itu. Jadi vaksinasi harus kita lakukan. Kemudian juga protokol kesehatan harus tetap kita jaga. Nah, itu Dimas yang dari Presiden Joko Widodo yang beliau sampaikan kemarin pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021. Masih hal seperti itu. Jadi Presiden Joko Widodo menyayangi seluruh rakyat Indonesia karena beliau harus melaksanakan Mukaddimah Undang-Undang 45, melindungi segenap bangsa Indonesia. Nah, di titik itu Dimas, karena Presiden itu harus patuh pada konstitusi Undang-Undang 45, harus patuh kepada ideologi Pancasila, harus patuh kepada NKRI, kepada Bhinneka Tunggal Ika, kepada Merah Putih, harus patuh Dimas. Nggak boleh melenceng. Melenceng, melanggar konstitusi, maka beliau bisa terkena impeachment. Nah, karena itu beliau harus setia, lurus, tegak lurus kepada konstitusi Undang-Undang 45. Begitu Dimas. Ya, tentunya sangat benar mengikuti konstitusi, dan kemarin Presiden Jokowi itu pernah mengatakan bahwa ada yang ingin menggoda atau mencari muka agar bisa melenceng dari konstitusi. Saya juga dapat video tentang Om itu yang menanggapi hal itu. Jadi iya, bagaimana benar Dimas, menurut sekretariat Presiden maupun staf-staf Presiden cara menanggapi orang-orang yang tadi ingin mencari, menampar, atau bagaimana mukanya Presiden? Iya Dimas. Dimas sebagai juru bicara Presiden, Presiden itu bertugas 24 jam kan, dan 7 hari seminggu sebagai Presiden. Nah Dimas, ketika saya juga dipanggil menjadi juru bicara Presiden, Presiden bilang, Mas Fajrul, saya sebagai Presiden 24 jam, 7 hari seminggu. Nah Mas Fajrul juga harus jadi juru bicara Presiden 24 jam, 7 hari seminggu. Nah kebetulan kemarin Dimas, itu ada acara dan ada orang yang bikin sesuatu pada hari Sabtu. Padahal itu hari libur. Aku lagi baca-baca buku, aku lagi menyelesaikan tulisan ya, sedang baca buku. Waduh, tidak bisa tidak harus mengatakan. Sebenarnya menyampaikan pendapat itu dilindungi, Dimas. Di Republik Indonesia ini kan, karena kan sejak reformasi 98 kebebasan berpendapat, kemudian berbicara secara lisan tulisan, kemudian itu semuanya kan sudah dilaksanakan di masyarakat. Nah, akan tetapi negara ini kan harus tetap ada rambunya, Dimas. Maka Presiden Joko Widodo sudah 2 kali mengatakan, saya tidak bersedia menjadi presiden 3 kali. Kenapa? Karena saya menghormati konstitusi dan saya anak reformasi, kata beliau.